Napa napa? Apa? Ya ora katon. Ya sabar. Kenapa sih kepengen lihat aku toh? Ya, aku tahu kamu suka sama aku. Ini udah lihat. Udah, ya sudah aku lihat sana aja. Pak. Orang sini kalau panggil orang laki-laki apa? Bapak apa Pak Bapak. Kenapa? Bapak nek. Bapak nek. Panek. Ya, ya Allah, wong batuk lho ora oleh lho. Enggak gitu. Soalnya biasanya itu saya ada wedang jahenya gitu loh biasanya. Biasanya kan ada wedang jahenya. Nek di sini orang ono wedang jahene memang nggih. Oh, memang di sini caranya memang nggak ada wedang jahe ya? Oh, nggak ada. Terus ini memang nggak ada sedotannya gitu ya? Oh ya ya sudah ngokop ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Orang sini kalau minum langsung ngokop gitu ya? Ya saya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mboten napa-napa. Ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya. Nah, ini tambahin mana? Ben penak. Dikasih no lare hadroh ndak apa-apa. Sekali lagi, yang jawab salam kula tak doakan uangnya tambah banyak. Anaknya soleh solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas orang Islam ketika bertemu dengan temannya, ketika bertemu dengan saudaranya, yang pertama kali keluar dari lisan adalah ucapan salam, betul? Bahkan sekarang banyak orang non-muslim yang justru sangat menghargai orang muslim. Ketika bertemu dengan orang muslim dia mengucapkan salam. Maka malulah kita sebagai yang asli orang Islam tapi ketemu dengan saudaranya tidak mengucapkan salam. Berarti ketemu dengan tetangganya ngucap assalamualaikum, ketemu dengan temannya ngucap assalamualaikum, ketemu dengan saudaranya ngucap assalamualaikum, ketemu dengan sahabatnya ngucap assalamualaikum. Ibu-ibu sini kalau ketemu sama tetangganya juga ngucap assalamualaikum gitu nggih? Alhamdulillah, gak percaya blas. Malah kadang-kadang nak ketemu kali kancane, ketemu sama temannya nggak pakai ngucap salam. Berarti mulai sekarang dibiasakan untuk mengucapkan salam. Ngoten nggih Bu nggih? Ada beberapa ucapan salam yang tidak perlu dijawab. Ucapan salam ketika apa? Ketika imam sholat subuh di masjid, imam sholat subuh di musola mengucapkan salam terakhir sebelum mengakhiri sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Perlu dijawab atau tidak? Tidak. Ya orang bayang ne, orang bayang ke. Napa nek bosane mereka orang bayang no, bayang ke? Apa? Bayang na? Orang bayang na?
nek ana imam assalamualaikum makmumi waalaikumsalam iki kan aneh nggih napa mboten ora bayang nah nek Surabaya ora bayang lho mboten nek Surabaya itu o pakai o kalau di sini kan bayang nah Surabaya bayang bukan no bukan bayang no nah, gitu loh nang kene bayang na Surabaya bayang no bedanya a dan o oh jadi nek nang kene sandal Surabaya sondol atau biasanya ada bahasa ngono no kalau di sini ngono kena hah kayak kena ya bedanya itulah itu yang pertama ada ucapan salam yang tidak perlu dijawab yang kedua ada ucapan salam yang dimana jenengan tidak mau dijawab ucapan salam ketika jenengan lewat kuburan ketika lewat makom ibu-ibu kalau lewat kuburan biasanya ngucap salam nggih assalamualaikum ya ahlal kubur pengen dijawab atau tidak sebenarnya mereka yang ada di dalam kubur itu menjawab kalau kita mengucapkan salam cuman jenengan ora krungu andaikan jenengan krungu ya coba dibayangkan saja misal jenengan lewat tenggene kuburan assalamualaikum ternyata sing ning kuburan jawab waalaikumsalam mampir mbak kalau di Surabaya Melayu namanya kalau di Tegal namanya Melayu iya pada baik tapi di Surabaya Melayu kalau di sini Melayu ya tidak apa-apa kadang bahasanya sama tapi logatnya berbeda kalau Tegal ini kan terkenal ngapak nggih nah kalau tempat saya mboten ngapak ngopok kok iso ngopok lho tidak semuanya dirubah jadi oh lah terus kalau di sini Pak Camat di Surabaya enggak gitu yuk sebenarnya yang ada di kuburan itu menjawab cuman kadang kita tidak dengar itu salam yang mungkin kula jenengan tidak mau dijawab karena wedi apa kalau di sini wedi apa wedi iya wedi takut kalau salam saya ke jenengan berarti wajib dijawab napa mboten wajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah la haula wala quwwata illa billah alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hingga Allah hormati para alim, para ulama
sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Suradadi. Oh, bukan. Loh. Lah tadi kula bacae kok Suradadi. Oh, kecamatannya. Desanya namanya segenap warga desa Hajarsari. Segenap. Lah iya Hajarsari. Ya ora usah marah-marah. Iya ya Harja. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinispuh, tokoh masyarakat dan asatid wal ustadzah desa Harjasari. Iya. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Harjasari, Bapak Kushendrato STP. Ingkang kawula hormati Ibu Lurah Desa Harjasari, Ibu Yuliana Tririna Hersanti. Ingkang kawula hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Harjasari, Rois Syuriah Bapak Al Ustadz Fathuri SPD. Ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah Al Ustadz Fahrur Rozi beserta seluruh badan otonomnya. Ingkang kawula hormati pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Hajah Sujera SPD. Ingkang kawula hormati pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Sahabat Aini Istianah. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Suradadi atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Suradadi atau yang mewakili, Bapak Daramil Suradadi atau yang mewakili. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia Bapak Abdul Hakim beserta seluruh jajaran kepanitiaannya. Ingkang kawula hormati segenap jajaran kepengurusan Mushola Al Istiqomah. Ingkang kawula hormati pemuda-pemudi Blok M. Ingkang kawula hormati Ketua Jamiyah Al Mukarramah Ibu Nur Hadiroh beserta seluruh anggotanya. Amin dulu. Tak lupa bapak-bapak Jamiyah Nurul Huda, ingkang kawula hormati ketua seluruh masyarakat lingkungan Mushola Al Istiqomah dari RT 2, diam dulu ya, dari RT 2, 3, 4 dan 5. Ingkang kawula hormati seluruh masyarakat Desa Harjasari dan sekitarnya. Semoga yang hadir di sini pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utange, sing amine kebanteran utange tambah akeh. Ngapunten jenengan di sini tadi dari mulai jam berapa? Jam 1 di sini. Berarti sudah dari tadi nggih? Saya tanya dulu, rencana pengajiane diluk napa suwe? Nak basa mriki suwe napa suwi? Suwe. Suwe apa suwe? Suwe. Ini jenengan rencana pengajiannya dilu apa suwe? Suwe. Mari kita bikin perjanjian di awal. Rencana jenengan kuatnya sampai jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Yeah. Rasanya nek kayak jam 5 sik masuk akal. Nek manggerib kayak kendomble lambeku. Nggih mboten napa-napa. Yang penting pada siang hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ngaji awan alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakne duwite tambah akeh. Ngaji awan alhamdulillah. Kepanasan alhamdulillah. Bisa ngaji bareng alhamdulillah. Tambah ireng. Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Kalau di sini ireng apa? Ireng. Nggih. Mboten napa-napa.
Sem Hah? Geset? 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 Oh pakai geseng. Tambah geseng gitu tetap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, 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 ibu. Oke, sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Oh, nggih. Ya sudah, kalau ada yang belum perkenalkan dalam asma Mbak Umi. Jenengan bisa panggil saya Mbak Umi, Nduk Umi, Dek Umi. Hah? Cek. Kalau orang Tegal panggil anak perempuannya apa? Nak. Oh, nak. Boleh. Nok Umi juga boleh. Dalam saking Surabaya. Kalau jenengan sudah pernah mengikuti pengajian saya atau pernah melihat saya di HP, pasti tahu ada sholawat yang pasti kulo baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kulo baca. Tapi mungkin khusus sholawat niki, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibekingi oleh siapa-siapa dulu. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ngoten nggih? Mugi-mugi sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus daya kepinginan kula jenengan diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Rasul Salatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Salatullah ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah
sehat. Sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat ning kene wajah-wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya, sugih sak sembarang kalire. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi perlu saya ingatkan bahwa sekaya-kayanya manusia, sebanyak-banyaknya uang manusia, tidak ada gunanya kalau dia tidak mau bersedekah. Betul? Jadi begini Bu, pertama saya ajak jenengan menata niat dulu terlebih dahulu. Sebab innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jenengan berangkat ke sini tadi niat apa? Niat ngaji napa niat nyawang? Ngaji apa nyawang? Sing niat ngaji berarti niatnya sampun bener, sudah bener. Sing niat nyawang mulai sekarang niatnya dirubah mulai detik ini. Kenapa? Pintarnya orang menata niat, maka banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Orang gak pinter menata niat, berangkat ke sini tidak niat apa-apa. Ya saya memang gak niat apa-apa karena saya memang gak niat ngaji, gak niat nyawang. Saya di sini niatnya beli jajan. Gak apa-apa, niat ngaji saja. Baiknya Allah, ketika kita punya niat baik, itu langsung dicatat. Tanpa perlu kita lakukan, yang penting niat baik, langsung dicatat. Misal, jenengan berangkat ke masjid, saya niat ke masjid, niat sholat, niat itikaf, niat sodakoh, niat cari ilmu, niat silaturahim dengan kawan, teman seperjuangan, pahalanya double-double. Pahalanya apa kalau bahasa Tegal berlipat-lipat apa? Hah? Oh, double-double. Jadi pahalanya bisa double-double. Loh, kalau pas kita berangkat ke musola, berangkat ke masjid, saya niatnya banyak, tapi nyampe sana nggak jadi gimana? Tidak masalah. Niat baik tetap ditulis baik. Jangan berangkat ke musola, misal nanti aku mau ngisi kotak infak di musola, kok ternyata nyampe musola uangnya ketinggalan, duitnya carry. Berarti sudah diniat dicatat pahala atau belum? Sudah, walaupun tidak jadi kelakon. Apa? Kalau bahasa Tegal kelakon apa? Ora sido kelakon, nggak sido ngelakoni tapi pahalanya tetap dicatat dengan syarat memang tidak disengaja. Bukan disengaja. Sama seperti orang kalau puasa, misal, Bu, aku tadi lupa pas wayahe puasa, terus aku lupa nek poso, aku mangan, kayak aku lali. Puasanya tetap sah atau tidak? Sah, asalkan tidak disengaja. Aku mau lali nak poso, aku mangan, lah terus lanjut poso, iya tapi ngombe dhisik. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh itu tidak disengaja. Maka orang yang pintar menata niat, wong sing pinter noto niate, pahalanya malah double-double. Orang yang tidak bisa menata niat, justru malah tidak akan dapat pahala seperti orang yang pintar menata niat. Contoh, jenengan berangkat ke sini, kok ternyata niate tidak niat apa-apa, tapi tetap dapat pahalanya ngaji, tapi masih lebih banyak orang yang pintar menata niat. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Pokoknya ditakoni do you understand jawabannya? Yes. Dan baiknya Allah, kalau ada orang berangkat tapi niatnya jelek, tidak langsung dicatat. Orang langsung dicatat, misalnya anak wong berangkat tenggene meriki, aku mengko pengajian niat nyopet, niat nyolong, misal. Kalau di sini bahasanya nyolong apa? Ya nyolong lah ya. Kalau bahasa Indonesianya itu mencolong. Mencolong, wah pokoknya kula kepengen mencolong. Jenengan niat nyolong, ternyata di sini nggak jadi. Saking asiknya ikut pengajian sampai tidak bisa mencuri, lupa tidak jadi mencuri. Kira-kira dosanya dicatat atau tidak? Tidak. Baiknya Allah, padahal kita sudah punya niat jahat. Tapi selagi orang iso kelakon, orang sido kelakon, tidak dicatat berdosa. Do you understand?
Maka monggo kita niatkan sekarang menata hati, noto awak, gawe menyerap kebaikan. Nek ono apik jenengan beto mantuk, nek ono elek ojo di beto mantuk. Ngoten nggih Bu nggih? Kalau ada baiknya bawa pulang, nek mantuk meriki napa? Mantuk napa mantuk? Balik. Nah, nek ono apike gawa balik, nek ono eleke aja digawa balik. Ngaten nggih Bu nggih? Nah, ternyata di dalam tubuh, di dalam badan apa? Awak. Di dalam awak inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu. Di dalam awak idza saluhat jasadu kullu. Ternyata di dalam badan, di dalam tubuh ada segumpal darah yang dimana ketika dia baik maka sekujur tubuh semua ikut baik. Mata ikut baik, telinga apa? Bahasa Tegal telinga apa? Kopeng. Kopeng ikut baik. Jangan cangkem toh, itu bahasa kasar. Congornya ikut baik. Ketika segumpal darah ini baik, lisan ikut baik, mata ikut baik, telinga ikut baik. Tapi idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia jelek, sekujur tubuh ikut jelek. Mata jelek, kuping jelek. Oh, gak boleh lo congor-congor gitu. Apa kalau bahasa Tegal apa congor? Cangkem. Hah? Hah? Curung. Cungur. Oh, di sini bahasanya cungur. Ketika segumpal darah ini baik, maka cungur juga ikut baik. Segumpal darah ini jelek, maka cungur juga ikut jelek. Kenapa kok guyu? Kan jenengan yang ngajari kula. Cungur kan? Iya. Oh, cungur itu hidung. Lah piye ta? Kalau ini congor. Oh, cangkem. Sedih aku. Ayo baleni mana? Ketika segumpal darah ini baik, maka cangkem ikut baik. Ketika segumpal darah ini jelek, maka cangkem ikut jelek. Kira-kira apa segumpal darah itu? Bu, Ibu, apakah segumpal darah itu? Ala wahyal qalb. Apa itu? Hati. Ati. Wong kari muniti ora gelem. Ayo muniti. Sebentar. Ki kono regu A, mriki regu B, mriko regu C. C? Oh, C. Coba ini regu A, ini regu B, itu regu C. Oke. A, B, C. Regu A. Ada ala wahyal qalb. Apa itu? Alah orang semangat jawab ti wae ora semangat. Ala wahyal qalb yaitu tepuk tangan untuk regu B. Regu C. Alah. Sabar. Kudung putih jawel kancane ayo melu kabeh. Ala wahyal qalb. Apa itu? Yaitu Nah, ini kayak orang tawuran ini. Ketika hati itu baik, nek atine api, maka semua juga ikut api. Kenapa kok hati? Kok bukan kepala? Kok bukan tangan? Kok bukan kaki? Biasanya kalau jenengan misalnya ini misalnya nggih berangkat ke sini tadi naik apa, Bu? Hah? Motor. Ada yang motor, ada yang melaku. Hah? Oke, odong-odong.
Berangkat ke sini naik odong-odong, pamit yang di rumah, Pak, kula pamit berangkat, Nak, kula pamit berangkat. Apa yang dikatakan orang rumah? Kaki-kaki, tangan-tangan, kepala-kepala, bukan, tapi hati-hati. Karena seringkali kita melakukan sesuatu itu lebih enjoy kalau dilakukan dengan hati. Do you understand? Ya sapa. Maka begini ibu-ibu, ada macam-macam hati. Hati itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Ana wong ki atine apik, ana sing atine nek basane elek mriki napa? Hah? Elek apa alak? Nah, ada sing hatine apik, ana sing atine alak. Elek, atine jelek. Lah terus bagaimana untuk yang hatinya jelek? Kabar gembiranya, kabar baiknya, hati baik itu bisa dilatih. Sekali lagi, hati baik itu bisa dilatih. Tapi tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Tugas orang lain hanya menasehati. Hati bisa berubah kalau dari kemauan dirinya sendiri. Bahkan ngapunten, berdakwah saja, apalagi ciri khasnya orang NU, itu tidak memaksa. Dakwahnya dengan cara merangkul, dakwahnya dengan cara menyayangi, mengasihi pelan-pelan. Bahkan ada yang dakwahnya tidak seperti orang dakwah. Maksudnya bagaimana? Tidak tiba-tiba ibu sholat, ibu ngaji, bukan begitu. Ada yang dakwahnya semua ikut pertunjukan wayang. Di dalam wayang diselipkan pelajaran-pelajaran Islami. Dakwahnya siapa? Dakwahnya siapa? Dakwahnya siapa? Yang berdakwah lewat wayang dakwahnya siapa? Nah coba gini, kalau ibu-ibu tahu lagu ini, Sunan Gersik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri. Oh iya, nggak tahu lagu ini ya? Oh tahu? Saya coba, aku tak tanya anak-anak dulu ya, anak-anak yang kecil-kecil coba. Sunan Gersik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel pinter, Sunan Giri Nane, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kali. Siapa wayangannya? Berarti Sunan Kalijogo. Berdakwah lewat wayang, biar apa? Biar semuanya biar tidak terkesan memaksa dan masuk melalui hati, dari kemauan diri sendiri. Bahkan riyen dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana? Jadi Nabi Ibrahim itu kan pribadi yang terkenal dermawan, loman. Apa? Kalau bahasa Tegal loman apa? Awehan, bloboh. Apa? Kalau di sini apa? Oh, blabah. Nabi Ibrahim ini yang terkenal blabah. Bahkan seluruh desa kenal dengan Nabi Ibrahim karena kebelabahannya. Saking dermawannya beliau, bahkan beliau kalau makan itu nggak mau makan sendiri. Orang gelem mangan dewe, mesti mados uang, cari orang yang dimana orang itu tidak mampu, diajak makan bareng kali Nabi Ibrahim. Saking dermawannya, saking belabahnya. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim disowani oleh orang Majusi yang agamanya bukan orang Islam. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum kum. Kum. Assalamualaikum. Jenengan kalau ada saya salam dijawab ya. Biar kayak orang ngobrol ngono iki, pengen suwe to pengajiannya to. Assalamualaikum.
Itu kalau cara kita. Karena dia orang Majusi, dia tidak mengucapkan salam, tidak tahu. Datanglah dia kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, saya kelaparan. Saya sedang melakukan perjalanan. Bolehkah saya meminta seporsi makan untuk saya agar saya bisa melanjutkan perjalanan? Nabi Ibrahim jawab, wahai orang Majusi, aku akan memberikanmu satu porsi makanan, tapi dengan satu syarat. Apa itu wahai Ibrahim? Syaratnya adalah kamu harus masuk Islam. Orang Majusi kaget. Loh, ayo jenengan yang bilang loh. Orang Majusi kaget. Pokoknya nek dengar kata kaget muni lo nggih. Orang Majusi kaget. Nabi Ibrahim kaget. Jenengan kaget. Kaget luar biasa orang Majusi. Wahai Ibrahim, kau terkenal sangat dermawan, tapi kenapa aku meminta semangkuk nasi saja, aku meminta satu porsi makan saja, kau menyuruhku masuk Islam? Sungguh kejam kau wahai Ibrahim. Akhirnya apa? Orang Majusi pamit pulang. Wahai orang Majusi, maafkan aku karena kamu tidak mau masuk Islam, maka aku tidak bisa memberikanmu seporsi nasi, seporsi makanan. Pamitlah orang Majusi. Nabi Ibrahim langsung detik itu juga ditegur oleh Allah. Ibrahim, Ibrahim, kok bisa kamu tidak memberikan satu porsi saja kepada orang itu, padahal selama ini aku yang mengopeni. Apa bahasa mengopeni apa? Mengurusi. Selama ini aku yang mengurusi dia. Dia bukan orang Islam, tapi aku mau memberikannya jalan rizki. Tapi kamu hanya dimintai satu porsi makanan saja, kamu menuntut dia masuk Islam. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim balik nyusul orang Majusi tadi. Tolong kembali. Kenapa Pak? Saya akan memberikan kamu satu porsi makan. Lah tadi katanya nggak boleh, saya nggak mau masuk Islam. Enggak, saya tidak menuntut kamu untuk masuk Islam. Jenengan saya beri porsi makan gerak. Akan saya bawakan untuk orang-orang di rumah. Saya bawakan sangu, saya bontotkan. Apa bahasa bontot apa? Bekal apa? Kalau di sini apa? Bekal apa? Sangu. Saya bawakan sangu bekal makanan untuk dibawa untuk orang-orang rumah. Saya nggak mau masuk Islam Pak. Nggak, saya tidak menyuruhmu masuk Islam. Lah terus kenapa tiba-tiba kamu memberikanku satu makanan? Ya, karena Tuhanku menegurku. Karena Allah menegurku. Islam bukan pemaksaan. Islam merangkul, menyayangi, mengajak, bukan memaksa. Akhirnya apa? Orang ini tadi diajak makan oleh Nabi Ibrahim, dia penasaran. Wahai Ibrahim, apakah memang benar yang menyuruhmu menyusulku adalah Tuhanmu? Ya, Allah lah yang menyuruhku. Maka saksikan wahai Ibrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Gara-gara dengan kasih sayang. Begitupun juga anak-anak Bu. Ketika jenengan didik anak-anak kula jenengan, ketika jenengan mendidik putra-putrinya, nek saged dengan kasih sayang. Apalagi tak lihat wajahnya orang sini semuanya wajah-wajah ahli surga semuanya. Nek sida. Lah kira-kira sida napa mboten? Tapi kalau melihat wajahnya ini sida iki mlebu swarga bareng. Maka kalau kepingin masuk surga bersama-sama, caranya bagaimana? Jenengan menganggap kulo sahabat, kulo menganggap jenengan juga sahabat. Sahabat sedunia sesurga. Ki bisa masuk surga bareng-bareng. Kok bisa? Karena ikatan persahabatan. Sama seperti ibu kalih bapak. Ini bisa masuk surga bareng-bareng. Ibu meninggal, bapak meninggal, bisa masuk surga bersama-sama. Ibu mau masuk surga bareng kali bapak? Nak basa mriki mau poron. Apa? Kalau di sini apa? Ibu gelem satu surga ketemu kali bapak? Gelem napa mboten? Gelem. Bapak gelem benjing ketemu kali ibu? Loh kok orang jawab? Ayo, orang jawab.
Kayak coba tabel ini mana? Ibu gelem mengke teng surga kepanggih kali bapak? Gelem. Bapak gelem benjing teng surga kepanggih kali ibu? Ya ora gelem. Tapi gak ngapunten nggih Bu nggih, ngapunten. Tak lihat bapak-bapak mereka kok kayak kuru-kuru ya Bu ya. Kayak kurus ngono awake kayak melungsungi ngono. Lah ibu ditangleti, ibu gelem mlebet swarga kali bapak gelem. Bapak gelem mlebet swarga kali ibu. Pernah wonten ada ustadz jadi ceramah ngaos terus mantun ngoten cerita kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayang, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Bapak ibu besok di surga kumpul jadi satu. Setelah ceramah ono jamaah penasaran nyopolah tenggene ustadz. Assalamualaikum ustadz. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Iya pak, ada apa? Ustadz saya mau tanya ustadz, apa benar ustadz besok di surga kita ketemu lagi dengan istri kita? Oh iya pak, betul, kita akan bertemu lagi dengan istri kita ketika di dunia. Jamaahnya diam bu, kayak meneng wae. Berarti kita besok ketemu lagi sama bojo kita ya ustadz? Iya besok kita ketemu lagi. Kenapa pak? Gak senang? Ya senang pak, senang pak. Tapi begini Pak Ustadz, saya di dunia aja udah nggak kuat Pak Ustadz. Kulo teng donya mawon keder Ustadz. Masa kulo tenggene swarga kan gabung kalih ibu-ibu bojone kulo maneh. Loh beda. Yang akan kita temui besok di surga adalah usia ketika kita masih emas-emasnya, masih ganteng-gantengnya, masih cantik-cantiknya. Niki ibu-ibu tak delok saking mriki cantik. Tapi ya aurat siapa ngomong kisut niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka semua bermulai dari hati. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Ada beberapa ciri-ciri orang bisa masuk surga dan disayang oleh Allah. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri pertama, dia bersedekah ketika lapang ataupun sempit. Duit-duit ataupun orang duit-duit dekne tetap sergap sedekah. Ibu, tenggene mriki ana wong medit napa mboten? Wonten napa kathah? Wong medit nang kene wonten napa kathah? Aku ngerti wonge saiki kudunge warna putih. Pokoke nek ora warna putih ya kudunge warna ijo. Pokoke nek ora warna ijo ya kudunge warna pink. Pink kok. Pakake nek ora warna pink ya kudunge warna. Saya briefing dari awal. Nanti kalau saya tanya kudunge warna napa, jenengan boleh menjawab semua warna, pokoke aja ireng. Karena orang yang pakai kerudung ireng itu berarti wonge baik hati dan solihah. Kejare kerudung ireng, alhamdulillah. Ketika dia lapang dia bersedekah, ketika sempit dia bersedekah. Tapi coba saya tanya, biasane wong sing medit niku wong randuwe apa wong sugih? Dijawab sing kompak, wong sing pelit niku wong randuwe napa wong sugih? Wong sugih niku rata-rata pelit, duwite akeh tapi pelit. Nggih napa mboten? Tiange ndugi ten mriki? Hadir ten mriki? Kudunge werna enake. Kok malah aku
sing kena iki piye to? Wis ora takon regu C, aku takon regu A. Biasane sing pelit wong ra duwe apa wong sogeh? Tiange ndugi to mriki? Hadir to mriki? Kudunge werna ora bola kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau di hati ada sifat kok rumangsa, apa? Rumangsa itu apa? Rumangsa. Kalau jenengan rumangsa ada sifat eman atau eman itu loman ya, eman itu bukan eman berarti. Kalau ada sifat kayak mengeluarkan uang itu sayang gitu loh, buat sodako apa? Oh, kalau eman itu dermawan, kalau sayang itu eman-eman. Oh, kalau jenengan rumangsa ada sifat eman-eman di dalam hati, ada doa biar jenengan jadi orang yang dermawan. Mau? Nggih, dipraktekkan nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Monggo sedaya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa sedekah wis sedekah kudu dipaksa, nek ora dipaksa ya ora bisa. Nggih napa mboten? Lah terus kita memaksa sedekah kalau nggak ikhlas gimana? Tidak masalah. Sedekah itu ikhlas nggak penting. Yang penting banyak. Sing penting akeh. Lah ora ikhlas sedekah gawe apa? Begini ibu-ibu sekalian. Begini wetan jae jenengan tidak terbiasa bersedekah, misalkan awal dipaksa dulu, jenengan memaksa sedekah sama seperti jenengan sholat. Ibu nggak sholat? Nggak, saya nggak bisa khusyuk kalau sholat. Masa mau nggak sholat sampai besok? Paksa sholat sambil belajar latihan khusyuk. Sama seperti sodako, paksa sodako sambil belajar latihan do you understand? Contoh lagi, kalau misalkan ana wong ora tahu ngekei wedang jahe, misal contoh, caranya bagaimana? Ya kudu dipaksa, lalu terbiasa. Tapi tak lihat orang sini semuanya dermawan kabeh, kayak loman-loman kabeh. Maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong ya wajahnya berubah. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Ngaten nggih Bu nggih? Monggo, petugas kotak infak di mana? Petugas kotak infak di mana? Oh itu, yang pakai kerudung hitam, kayaknya apa nggak kerudung ireng tombak. Sing pakai baju abang kali kerudung hitam, monggo jenengan isi sebaik-baiknya uang yang ada di dompet, sak ikhlase tapi sak pantese. Jangan uang yang tidak pantas. Awas saya aku nemu duit 2.000. Monggo sambil kula iringi sholawatan, ngaten nggih. Monggo jalan meriki Mbak, meriki. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Niki Mbak-mbak nggih. Nggih, monggo. Suluku patok elaelu sirama menyang Solo leh oleh payung muta
obah yen urip sarkep ibadah. Monggo sambil jalan, volume mic saya jangan dikecilkan nggih, jangan dikecilkan, monggo ngoyo kula. Yuk suluku suluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta. Suluku suluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta. Medeni bocah yen urip sarkep ibadah. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate dikanjengi sedekahe diakehi muga dadi tentreme ati rezekine ditambahi sedaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Tangannya diangkat sedaya. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh. Kanggo sangu luka kaji barokahe Kanjeng Nabi muga sing urung ndang rabi oleh anak ibu nyai. Monggo sareng Allahumma
bidawami mulkillahi. Gimana yang di belakang, lanjut? Sampun napa lanjut? Sampun ngantuk napa dereng? Sudah ngisi kotak infak semuanya? Kudung putih sampun, kudung hijau sampun, kudung abang sampun, sing dereng kudung ndi wonge? Ndi wonge? Kayak mriki kotak infak ke panggung 1. Kotak infak ke panggung 1. Tak hitung sampai 3, kalau belum nyampe panggung ora sida. 1 2 3. Loh kok kosong? Isine pundi? Apa disok ningali sok mriki malih? Kula pengen ningali duwite wong kene. Nggih, wong kene loman-loman napa medit-medit? Mriki ningali. Alhamdulillah. Sewu. Ya Allah, ora oleh 2000 malah 1000. Oh. Napa desa napa niki namine? Hajar Sari, Hajar Sari. Harja Sari. Ya wes, ayo ngisi sedaya. Oh, sampun sedaya. Sing temen lho. Iki berarti mong karya aku tok iki. Ya. Jae. Siji cukup kurang. Loro cukup kurang. Jae. 3 cukup kurang. Iku sing ngomong kurang ngisi pira? Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing ngisi kathah tenggene mriki kula dongakne rezekine tambah kathah. Sing ngisi 1000. Pokoknya sing ngisi akeh mlebu swarga dhisik. Sing ngisi 1000. Sing ngisi sing ngisi 1000 tetep surga. Tapi ora mung nyawang tok teko lawang. Alhamdulillah. Tapi tak tinggal iki ana duit iki lho, Bu. Ana duit 50.000. Ya Allah, iki duite sapa iki? Sugih iki mareke. Is 1000 ya sugih. Tapi kan kita tidak tahu ya, Bu ya. Bisa jadi memang kemampuannya memang segitu. Duitnya mung duit 1000 niku diparingaken sedaya. Itu sama saja dengan 100%. Kalau jenengan biasa menilai sedekah itu dengan jumlah uangnya, sekarang jangan dinilai uangnya, apanya? Persenannya. Maksudnya bagaimana? Dari persenan. Misalnya ana wong sedekah 20, karo sedekah 100.000, berarti akeh ndi? Akeh 100. Tapi uang sing duwe duit 20, iki uangnya cuma 20.000, dia berikan semua. Yang 100.000 uangnya 10 juta. Berarti secara persenan banyak yang mana? Banyak yang 100 apa yang 20? Nah, masuk nggih berarti nggih? Kita lihat persenannya. Bisa jadi yang ngisi 1000 dia memang cuma bawa uang 1000. Nggih ta? Nggih. Pun sudah semuanya. Sing ngisi kotak infak sampun apa dereng? Sampun, monggo. Boten kula boten nyuwun kok, boten nyuwun. Boten nyuwun jae saestu. Pun kita kembali nggih, niki lanjut nggih. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang berinfak ketika lapang ataupun sempit, ketika sempit ataupun lapang. Duwe-duwe apa ora tetep sedekah. Yang selanjutnya adalah wal kadibinal ghaid. Apa itu? Yang mudah menahan amarah. Ana wong ki kadang ora gampang nahan amarah. Penggawinane muring-muring. Nak basa Tegal muring-muring napa? Napa? Marah-marah di sini apa? Hah?
Jengkel. Oh, marah-marah itu jengkel. Apa? Kalau sewot. Oh, sewot. Sewot itu marah. Kayak ono wong penggaweane sewot wae. Marah-marah wae. Berarti begini, Bu. Ciri-ciri orang jadi kecerdasan itu ada 3. Apa itu? Intelektual, emosional, dan spiritual. Do you understand? Yes. Ada apa saja itu? Kecerdasan intelektual, kepintaran. Yang kedua, emosional. Lungguh le, lungguh sayang. Ayo duduk. Apa? Bahasa Tegal di sini lungguh apa? Ayo, jagong. Ayo, jagong. Mengko sing jagong kok tak sangoni. Sing ngadeg wae ora disangoni. Nggih, mengko sing lungguh tak sangoni. Kayak lucune ana sing gawe kopiah NU. Bahkan orang yang punya kecerdasan emosional yang bagus itu ngopo kaget ya. Ciri-ciri orang yang ketika langsung ngumbeh kabeh loh. Orang yang kecerdasan emosionalnya bagus, dia tidak gampang marah. Biasanya kalau dia ditempatkan di situasi yang dia bisa marah, biasanya dia memilih untuk tidak marah. Dan itu bisa dilatih. Ana wong tua, ana wong lanang, ana wong wedok sing biasane marah-marah wong lanang apa wong wadon? Loh, aja jawab wong wadon, wong lanang. Sing biasane marah-marah wong lanang apa wong wadon? Bu, jawab wong lanang. Sing biasane marah-marah wong wadon apa wong lanang? Wong lanang. Ana wong lanang kok penggaweane kerjaane marah-marah, berarti iku wong lanang kurang cerdas. Siapa ngomong goblok itu? Kurang cerdas. Anak wong wadon kok kerjaane marah-marah, berarti wong wadon kurang cerdas. Do you understand? Anak dokter kan pintar. Secara intelektual dia pintar. Tapi secara emosional belum tentu. Anak dokter kok penggaweane kerjaane marah-marah, berarti kurang cerdas. Secara emosional dia belum, tapi nek dokter kan tidak bisa dipungkiri, memang intelektualnya pintar banget. Ono dokter kok marah-marah wae, ono pasiennya sakit, ora tambah ditambahno, ora tambah ditambahi, tambah diseneni. Dokter, kepala saya sakit, iku penyakitmu iku. Kena dokternya pinter. Ki kayane ora cocok ning kene, Bu. Sampeyan pados dokter liyane wae. Kayake karo aku urung cocok. Koyoke sampeyan ket wingi ora waras-waras. Ora cocok, sampeyan pados dokter niki. Diparingi surat rujukan ke dokter sana. Nek dokternya secara kecerdasan emosionalnya kurang, kek ono pasiene ora waras-waras, malah sing diseneni pasiene. Ono guru kok penggaweane marah-marah, berarti gurune kurang cerdas. Secara intelektual pinter, keilmuan pinter, tapi secara emosional belum tentu. Anak tukang servis kok gawenane marah-marah, berarti tukang servisnya kurang cerdas. Jai berarti ciri-ciri orang cerdas itu dia yang tidak gampang marah, sing ora gampang nesu. Napa sih basane Tegal nek marah napa sih? Hah? Niki napa? Oh, jengkel. Jengkel itu marah. Berarti kalau aku dimarahi bojoku berarti aku dijengkelin. Oh.
Ana wong wadon kok jengkel wae ning bojone, marah wae ning bojone, berarti wong wadon kurang duwe. Ora, kurang cerdas. Nah wong wadon cerdas sedina dibelanjani 1 juta, alhamdulillah. Wong wadon cerdas niku sedina dibelanjani 100.000, alhamdulillah. Sedina dibelanjai 5.000. Nah wong wedok cerdas alhamdulillah. Sedina dibelanjani 1.000, alhamdulillah. Itu kalau wong wadon cerdas tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesetino diparingi duit 1.000, kena tuku gawe masako. Ora masak apa-apa, mak ngumangan masako dimut-mut. Iku jenenge wong wadon cerdas. Ana wong lanang kok marah-marah wae, jengkel ae, berarti wong lanang kurang cerdas. Biasanya laki-laki marah itu karena apa? Ana wong wedon dikandani ngeyel. Sampeyan iku makmum, kamu itu makmum kudune manut ning gone imam. Kayak ojo marah-marah. Nek wong lanang cerdas tidak marah-marah, dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Ngapurane yo Dek. Apa? Kalau orang sini panggil istrinya apa? Apa? Kalau di Surabaya Dek. Kalau di sini apa? Mak. Mak. Nok. Nok ayu. Aduh bingung aku. Ngapurane yo sayang. Ngapurane yo sayang. Aku kurang iso ngayomi. Aku kurang iso ngerangkul, aku kurang iso ngerumat. Apa bahasa di sini ngerumat apa? Aku kurang iso ngopeni, aku kurang bisa ngopeni sampean. Mangkane aku tak ngopeni wong liya ae. Cocok apane? Berarti kalau kepengen kecerdasan emosionalnya pintar, carane ojo gampang marah, ojo gampang ngamukan, ojo gampang jengkelah. Jangan marah bagimu surga. Aku melihat pemandangan yang sungguh amat sinkron. Rene le, kamu yang rambutnya disemir sama yang baju hijau sini, tak sangoni. Kayak angkat munggah Pak, nyon tolong Pak. Angkat munggah. Kamu mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak tak paksa. Iki sing ijo ae berarti, sing kelambine ijo. Nggih. Mereka. Angkat, mau nggak sayangku? Kamu disangoni mau nggak? Mau. Munggah. Kancane siji engkas sing rambutnya disemir iku. Sing pojok mriki niki mboten purun. Sini. Nah. Iki kok bloder kaya ngene iki. Anak sing kelambi ijo wau kados ngeten. Di mana anake? Yang pakai koplok Nahdlatul Ulama. Oh niki ya rene. Iki menceng kabeh kupluke. Nggih, agak mundur. Sini kamu. Ada mic lagi, pinjem mic lagi. Cek. Oke, cek. Kamu yang ini, pegang mic-nya. Mau disangoni? Mau disangoni? Mau. Ini mau? Mau. Kamu mau? Loh, kok ngene kopiahe? Ganti kaya mau. Mau kan ngene to kopiahe to? Tadi kan gini tau kopiahe, bagus. Kamu dulu sekarang, kamu dulu apa kamu dulu? Ayo sud. Vietnam. Sud Inggris. Ya saya sweet Indonesia. Menang sapa? Menang nyong. Ya udah kamu nyong sana dulu nyong. Kamu yang nyong di sana. Kamu dulu. Berarti yang menang duluan apa? Ndak.
Enggak duluan. Oh, sing menang Nyong kok. Ayo kamu Nying sini Nying. Nyong agak ke belakang, Nyong. Ke belakang. Namanya siapa? Niko. Niko. Kelas berapa kok? 2. Cita-cita pengen iki nyekeli apa to yo? Ojo nyekeli apa-apa ton, Le. Apa kalau di sini anak lanang panggilnya apa? Endol. Dong. Ayo dong sayangku. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Polisi, tepuk tangan. Agak ke sini sayangku, boleh. Dari tiga orang ini, loh, kok ngene maneh? Emang enak. Dari tiga orang ini harus mendengarkan apa yang saya ucapkan. Peraturannya adalah setiap kalian bisa ora iso gagah ngene to. Gagah sing gagah. Ngadep rono. Ngadep rono. Ngadep, hadap ke sana. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Dari tiga orang ini tolong didengarkan. Masing-masing gini. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. kalau 4 berarti hop di situ. Kalau kamu bisa menjawab lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setuju? Setuju. Kamu polisi setuju? Dijawab setuju? Setuju. Kamu pengen jadi polisi apa? Kok iso polisi tidur gitu? Kamu pertanyaan tapi tidak boleh ada yang mendudukkan. Tidak boleh ada yang badek kena. Kalau ada yang badek kena, ini volume bisa ditambah lagi, yang ini bisa. Kalau ada yang membadek kena, berarti pertanyaan batal. Pertanyaan pertama buat kamu, siap? Dijawab. Siap? Siap. Siap? Siap. Pertanyaan pertama buat kamu. Ada berapa rukun Islam? Jadi berapa dipakai? 5. 1. 1. Ya wes, ganti pertanyaan. Gak apa-apa. Berarti orang lanjut ya, tapi tak sangoni. Bacakan doa mau tidur. Gampang toh? Ya, bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ayo. Bis. Ayo le. Sing mantap rene. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ringekno sebentar ya. Ini doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, tepuk tangan. Tak kasih 100.000 dah ya. Oke, pinter. Wes balik. Nama, kamu sini. Kamu dulu apa ini dulu? Lah kamu dulu apa ini dulu? Hadap sana sayangku. Namanya siapa? Gibran. Oh, kamu wakil presiden? Bukan. Gibran. Siapa nama Presiden Indonesia saat ini? Ya.
Ya wes gini weh, kita ganti. Siapa nama wakil presiden saat ini? Gibran. Siapa? Gibran. Gibran siapa? Ya. Apa? Hah, siapa? Ya wis gak apa-apa, Gibran. Ya wis tak sangoni 100. Tepuk tangan. Siapa nama presiden kita saat ini? Prabowo. Prabowo. Sebelum Prabowo siapa? Jokowi. Jokowi. Sebelum Jokowi siapa? Ya wis gak apa-apa. Belum lahir kamu ya. Ya wis, iki gawe tumbas jajan. Alhamdulillah. Pinter. Iyalah. Arek loro ora ono sing ngomong makasih. Ya ora apa-apa. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita ya ibu-ibu sekalian. Jadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senantiasa berinfak ketika lapang maupun sempit. Sini kamu, sini sayangku, pegang mic-nya. Kamu kesini sama siapa? Batir-batire. Hah? Teman. Apa? Batir-batire itu apa? Oh, sama teman-temannya batir-batire. Kamu namanya siapa? Hilal. Ilhal. Nama panjangnya siapa? Ajana Hilal Batir. Geseng pelan-pelan. Namanya siapa? Sini, agak sini. Depan. Namanya siapa? Panjangnya? Ilal. Nama panjangnya? Ajana Hilal Al-Fatih. Ajane. Ajana. Ngajana. Hah? Ajana. Ajana. Ajana Ilal Al-Fatih. Lu bagus lu namamu. Siapa yang ngasih nama? Mama nek. Mamane. Mamane melu apa ora? Melu. Endi mamane? Duh. Lah kamu cita-cita mau jadi apa? Son horek. Sekarang kamu kelas berapa sayangku? 3. Kelas 3. Oh, kamu kesini sama Mama Nek? Loh, Sama teman. oh sama teman. Mama Nek ikut ke sini? Iya. Ikut. Bapak Nek ikut ke sini? Ora. Ora. Kemana? Bapak Nek kemana? Kerja. Oh kerja. Kerja di mana? Jakarta. Oh, kamu ini saudaranya berapa saudaranya? Nggak tahu. Apa bahasa Tegale saudarane ana pira napa? Sedulure anak pira? Adine kakane. Buyute kakene. Pira ya? Adimu anak pira? Gini. Anake mamane anak pira? Loro. Loro. Berarti dulure anak Siji. siji. Ki kakak apa adik? Adik. Adik, cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Ikut ke sini. Ikut. Ikut. Kelas berapa adine? TK. Oh, TK. Kamu kelas 3. 3. Oke, siap. Kamu sudah siap menjawab pertanyaan? Siap. Siap. Oke. Pertanyaan buat kamu. Siapa nama ibu kerodong hijau ini? Kenalan, Be. Ayo, tangkleti. Ayo, tangkleti. Bu, arane siapa? Ngene. Nak basa halus Tegal mriki napa asmane sinten? Namine apa asmane? Namine. Bu, namine sinten? Ayo. Bu, namanya sinten? Nah, tuh siapa tuh? Nusri. Hah? Oke, aku nek kene wae kerungu, masa kamu ora kerungu? Apa? Itu didengerin. Ayo, tanya lagi sekali lagi. Kusrifa. Hah? Kusrifa. Benul. Ya wes ngene wae.
Kamu tadi kan denger ini toh, pertanyaan ini toh, rukun Islam ada 5 1. rukun. Hah? Sik. Pelan-pelan. Tenang, tak sangoni, mengko tak sangoni. Yuk, rukun Islam ada 5 1, syahadat 2. Aja dijawab yuk. Ganti. Bacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Kamu rencana uangnya dikasihkan siapa? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Kasihkan mamane ya. Dikasihin mamane ya. Mau sudah satu aja apa lagi? Lagi. Oh lagi. Ora ditakoni kok. Ayo, pertanyaan kedua. Tak kasih pertanyaan lagi. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Fatimah. Oke. Gini, kamu tahu lagu ini enggak? Kanjeng Nabi Muhammad lahir bisa? Bisa. Bisa. Yuk kamu sendiri, jangan dibantu. Yuk, ambil aku. Yuk. Kanjeng Nabi Muhammad. sebentar kayak wong ngempet nguyuh. Aja ngono, ayo sing semangat. Kanjeng, ayo. Kanjeng Nabi Sing semangat. Muhammadin lahire ana ing Mekkah salate. Dina Isnin rolas Maulud taune Tahun gajah, tahun gajah, ibune Siti Aminah, ramane Sayyid Abdullah, garwane Siti Khotimah. Khotimah. Ya wes, sekarang tak baleni lagi, tak ulangi lagi. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Siti siapa? Siti Aminah. Siti Aminah, betul, tepuk tangan. Berapa uangmu berarti? 200. 200. Rencana buat beli apa? Gak tahu. Ki harus tahu iki buat beli apa? Buat beli apa? Ini seragam apa? Yang kamu pakai seragam apa? Ngaji. Oh, seragam ngaji. Kamu ngaji di mana? Al-Ghirah. Oh, di mana itu? Di sana. Lah terus sekarang kamu nggak ngaji? Sudah pulang. Oh, sudah pulang. Jilid berapa sekarang? 3. Oh, jilid 3. Oh. Berarti kelas 3, jilid 3. Iya. Tak doakan kamu jadi anak soleh. Amin. Kamu kalau misalnya kalau cita-cita kan kepengen punya son. Nah, liyane iku ono apa ora? Ono. Pengen jadi apa? Supir truk. Oh ya, ora apa-apa, gak apa-apa. Supir truk tuh uangnya banyak. Tak doakan kamu uangnya banyak. Amin. Terus selain pengen jadi supir truk, pengen jadi apa lagi? Ya pengen jadi apa? Kamu pengen jadi apa? Gak tahu. Gak tahu. Sekarang gini, kamu sholawatan, sing pinter nyanyi. Kamu kenal aku toh? Kenal. Siapa namaku? Umi Laila. Wah, kamu kenal dari mana? Dari TikTok. Oh. Oke, dari TikTok. Oke. Sekarang kamu tolong nyanyikan Wali Songo, bisa? Yuk Bisa. coba. Sunan Gresik Maulana Malik Sing Ibrahim. semangat. Kayak akeh hutang toh. Ayo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Kudus. Sunan Ampel. Raden Rahmat. Sunan Kiri. Sunan Bonang. Maulana Maktum. Sunan Derajat. Raden Kasejem. Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Raden Umar Pinter. Sunan Kudus.
Warsate Sunan Gunung Jati. Syarif itu Tepuk tangan. Lanjut. Sunan Gresik. kondange podo genge Pondak kepo. Sunan Gresik, kondang ilmu dagange. Terus Sunan Ampel proses porte limone iya. Sunan Giri, tembang dolenane pinter. Sunan Bonang, gede toleransine musisi gamelane. Sunan Derajat, kepali pitune pinter. Sunan Kali Joko Joko, layangan layangan. Layangane. Emang kamu tahu layangan? tahu Tahu, bisa kamu main layangan? bisa Bisa. Terus rencana uangnya ini buat beli apa? nggak tahu Layangan. Buatan ya wes, buat yang baik-baik, paringne mamane ya. ya Ya, lu ya. Ya wes. Ya wes. makasih Sama-sama. salim Pinter. Tepuk tangan. Duitnya paringne mamane. Paringke mamane. Niku wau kadose lagi ngaji terus tumut meriki ngaten nggih. Itu seragam ngaji. Putra-putri kula jenengan jangan sampai tidak ngaji nggih. Harus bisa baca Al-Qur'an karena siapa lagi yang mendoakan kita kalau bukan putra-putri kita. Ngaten nggih Bu nggih. Mugi-mugi sing hadir mriki sedone husnul khotimah, putra-putrine sholih sholihah, putra-putri ahli ibadah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, hati-hati di jalan, jangan lupa barang bawaan, jangan sampai hilang. Mugi-mugi sehat sedaya, barokah ilmune, barokah umure. Mugi-mugi pinaringan sedaya kepinginane kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.